Oke. Kok sini sih? Oke, kita akan memulai lagi. Nah, tadi sempat terpotong sejenak ya. Kita akan mulai lagi. Tadi sudah sampai di mana Paulus kemudian membangkitkan Eutikus yang mati jatuh dari tiga-tiga itu. Nah, kemudian setelah itu, lalu ayat 11 ya, lalu Paulus memecahkan roti di ruang atas. Paulus memecahkan roti, artinya kan melakukan perjamuan kudus ya, memecah roti, makan bersama mereka dan masih ngobrol lagi sampai pagi di situ ya, sampai fajar menyingsing, kemudian Paulus berangkat. Nah, dan orang muda itu yang tadi dikatakan yang jatuh itu ya, udah hidup, gitu kan dikatakan orang muda itu hidup ya, berarti memang Paulus ya, melalui Paulus ya, Allah membangkitkan orang muda itu. Dalam itu dikatakan orang muda itu hidup ya, rumahnya dan mereka sangat terhibur. Nah, kalau kita perhatikan dalam peta ini, dalam peta, yang tampil di dalam layar kalian itu peta ya, betul ya? Peta ya, oke. Nah, iya, betul, Pak. Kalau kita perhatikan dalam peta ini ya, sampai kita cermati Alkitabnya, dalam ayat yang ke-13 ya, kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Assos ya, dengan maksud untuk menjemput Paulus ya. Nah, kita lihat di situ sebetulnya ada pulau-pulau yang diceritakan lalu begitu saja ya. Ya, kalau kita lihat di sana kan Assos, lalu kemudian ada lagi dari Assos kami melanjutkan ke Metilene ya, lalu ke Chios, ke Samos, dan kemudian barulah kami tiba di Miletus. Di Miletus berarti di sini ya. Di sini ya. Jadi dari mana dia? Dari Troas ke Miletus. Kan dari sini ya. Ternyata dari sini ya kan? Dari sini nih, dari Troas ini dia ke arah mana? Ke arah Miletus ya. Dia lewat sini ya. Termasuk Chios yang tadi disebutin di sini ya. Kalau dalam narasi diceritakan begitu lalu saja, berarti itu bukan menjadi sebuah narasi penekanan, ya, bukan menjadi sebuah narasi penekanan dari penulis Lukas. Di Miletus itulah, ya, kalau kita perhatikan, ya, di Miletus itulah kemudian Paulus melakukan perpisahan dengan para penatua Efesus. Jadi bukan di Efesus ya, tetapi di mana mereka melakukan perpisahannya di Miletus. Paulus meminta agar para penatua itu datang ke Miletus. Kenapa nggak ke Efesus? Karena kalau kita perhatikan memang di Efesus itu, ya, ayat yang 19, orang-orang Yahudi di sana mencoba untuk membunuh Paulus. Bukan berarti Paulus takut ya, bukan berarti Paulus takut mati, enggak. Ya, bukan berarti Paulus takut mati. Kalau kita tadi melihat dalam bagian narasi yang pertama, kita melihat bagaimana Eutikus itu yang mati itu dibangkitkan. Maka dalam bagian ini, yang unik dalam perpisahan Paulus dengan para penatua Efesus, di sana Paulus menceritakan tentang bagaimana dia telah menjadi bagian, bagaimana Rasul Paulus telah menjadi bagian yang begitu dekat, yang begitu sangat disayangi, ya, sangat Paulus sayangi jemaat Efesus ini. Ya. Paulus mengatakan, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak aku hari pertama ada di sini. Jadi memang benar-benar Paulus membagi hidupnya dengan mereka. Ya, bukan cuma berbagi pengajaran, tetapi juga membagi hidupnya, suka dukanya dengan mereka. Kalian bisa lihat di sana apa yang dilakukan oleh Paulus di sana, dan dia sungguh-sungguh melakukan itu dengan tulus. Dan para penatua-penatua Efesus pun menangkap dengan baik itu. Sampai kalau kita lihat di sana,
dalam bagian terakhir itu, ayat 37 sampai 38, maka menangislah mereka terseduh-seduh sambil memeluk Paulus. Ayat 38, mereka sangat berduka cita karena apa yang telah Paulus katakan, bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Jadi perpisahan dengan para penatua Efesus begitu sangat memilukan hati. Begitu sangat memilukan hati. Kenapa begitu? Karena dalam ayat ke-38 juga itu menjadi sebuah momen di mana mereka tidak dapat melihat mukanya lagi. Coba lihat dalam ayat yang ke-22 sampai 23 di tengah-tengah perkataan Paulus kepada jemaat di Efesus itu. Coba lihat di sana. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku akan pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ. Memang kita tahu dalam perjalanan Paulus yang ketiga ini adalah Paulus akan mengakhirinya di Yerusalem. Di Yerusalem. Ya. Dan di Yerusalem itulah seperti dalam ayat yang ke-23 di sana telah menunggu sengsara. Artinya apa? Kita sudah mendekati masa-masa atau babak-babak akhir dari kehidupan Paulus sebetulnya. Ya. Perjalanan Paulus yang ketiga ini diakhiri di Yerusalem akan menjadi saat di mana Paulus akan ditangkap. Akan ditangkap sebetulnya di sana. Ya. Saya akan cepat saja. Mari kita lihat dalam pasal 21 setelah Paulus berpisah dengan para penatua Efesus di Miletus itu, lalu bertolaklah ya kami, artinya termasuk Lukas di dalamnya, berlayar menuju Kos. Mari kita cermati lagi dalam peta ini ya. Jadi dari Miletus ini, ya dari Miletus ini, Paulus berlayar menuju Kos. Di situ ada Kos, ada Rodos, ada Patara, ada Siprus, menuju ke Syria, ya, melewati ya, dan menuju ke Syria. Berarti ke arah mana dia? Ke arah sana ya, Syria ini ya. Jadi kalau kita lihat, ternyata Paulus begini ya. Nah, di sini kan ada juga di situ, ada di situ Rodos, ini kan Rodos di sini ya. Berarti dia lewat bawahnya, lewat sini, gitu ya. Ke arahnya terus ke arah Fenisia, ya, menyeberang ke Fenisia, berarti dia ke arah Fenisia. Nah, waktu di sini, kemudian tampaklah Siprus. Kan dia ke arah Fenisia nih, di sini kan Fenisia ya. Dia ke arah Fenisia, di sini dia lihat ada Siprus di sebelah kiri. Di sebelah kirinya ada Siprus, dia hanya melihat, tidak transit di situ ya, dia lewati saja dan ke arah sini. Lalu sampailah dia di situ dikatakan sampailah di Tirus, berarti sampailah dia di sini nih. Ya, di titik ini di Tirus. Nah, lalu kemudian tinggal di sana dengan berpergian selama 7 hari. Dalam ayat yang keempat, yang uniknya di sana dikatakan apa dalam ayat yang keempat? Di situ kami mengunjungi, lalu oleh bisikan roh murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Ini nanti jadi diskusi kita nih. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Ya. Dalam ayat yang kelima, tetapi setelah lewat waktunya kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Ya, berarti dari Tirus dia berangkat lagi. Dari Tirus, kalau di situ dikatakan dalam ayat yang ke-7, tiba di Ptolemais. Tiba di Ptolemais. Ya, kalau kita lihat berarti dari sini, dari Tirus ini, dia ke sini kan dekatnya, dari Tirus ke Ptolemais ini ya, ke sini ya. Dari Tirus, Ptolemais ya. Ingat, Ptolemais itu dari kata Ptolemy, dari dinasti Seleukos, ada dinasti Ptolemy, ya. Kemudian jadi sebuah kota, ya. Nah, di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara, tinggal 1 hari di antara mereka.
Lalu pada keesokan harinya kami berangkat dari situ, dari Ptolemais ke arah mana? Ke arah Kaisarea. Berarti ke arah sini nih, makin ke selatan. Ya, makin ke selatan, makin mendekati Yerusalem. Ke arah Kaisarea, makin mendekati Yerusalem, masuklah kami, termasuk Lukas, ya, Paulus di situ, ke rumah siapa di situ? Ke rumah Filipus. Tapi Filipus bukan Filipus yang kita baca di awal-awal kisah para rasul, ya, bukan, ya. Tetapi ini adalah penginjil, ya, penginjil Filipus tinggal di sana. Dan Filipus itu punya, dikatakan di sana, iya, ini terkenal sekali, 4 anak darah, anak gadis yang punya karunia untuk bernubuat. Nah, kita akan diskusikan nih, kita akan diskusikan di sini. Dan setelah beberapa hari tinggal di situ, lalu datanglah dari Yudea. Dari Yudea, kan ini sudah mendekati Yerusalem, ya. Dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Agabus. Ya, ia datang pada kami lalu yang kita bisa lihat di situ mengambil ikat pinggang Paulus, ya, sambil mengikatkan kaki dan tangannya, serta berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Ya. Ayat yang ke-12 selalu murid-murid di sana, ya, murid-murid di sana yang di rumah penginjil Filipus itu meminta agar Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Lalu kalau kita lihat dalam ayat berikutnya, justru Paulus tetap pergi ke Yerusalem. Nah, sekarang diskusi kita begini. Sebetulnya Paulus itu melakukan tindakan yang salah gak sih? Ini kan udah dikasih tahu, dinasehatin supaya jangan ke Yerusalem. Tetapi Paulus tetap dengan yakinnya tetap berjalan ke Yerusalem. Jangan-jangan di sini Paulus salah. Ya kita tahu juga, maksudnya gini. Yang namanya manusia bisa salah, ya. Raja Daud bisa salah, Salomo bisa salah. Rasul Petrus bisa salah. Bahkan Barnabas dalam Galatia pun ikut di dalamnya bisa salah. Selama dia manusia, dia mungkin aja bisa salah. Nah, saya mau coba ini jadi diskusi kita. Coba kita diskusi, ya. Kita diskusi di sini, ya. Pertanyaan gini, apakah Rasul Paulus salah? Karena kan sudah diberikan nih melalui nabi ini kan, Nabi Agabus ini. Dan jemaat-jemaat, murid-murid di sana minta agar Paulus jangan ke Yerusalem. Tapi kok Paulus tetap berkeras hati berangkat ke sana? Apakah Paulus salah? Mungkin aja manusia bisa salah dalam mengambil tindakan atau keputusan, ya. Coba, ayo kita diskusikan. Mari kita diskusikan. Silakan. Siapapun. Ayo, Apul, Kevin, kameranya. Ayo coba kita diskusikan. Gimana kira-kira? Udah jelas-jelas gitu loh. Ya kan? Kalau kita perhatikan malah dari sebelum itu pun juga sebetulnya misalnya dalam ayat yang keempat itu kan, dalam ayat yang keempat di situ kan masih di Tirus. Waktu masih di Tirus pun dalam ayat yang keempat, murid-murid di sana menasihati Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Nah sekarang udah latar tempat yang berbeda nih. Itu udah di rumah Filipus, ya, udah masuk ke Kaisarea di situ. Diberikan lagi nasihat, jangan, ayat yang ke-12, ya, mendengar itu murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem.
Tapi Paulus tetap berkeras hati dan dia ke Yerusalem. Kira-kira ini gimana menurut kalian? Apakah Paulus melakukan sebuah keputusan, tindakan yang salah, atau bagaimana menurut kalian? Karena kita tahu sendiri kan, manusia tetap bisa salah, sekalipun dia adalah orang yang dinyatakan dalam Alkitab. Tapi Alkitab juga dengan jujur menyatakan kesalahannya. Ya, Raja Daud, Raja Salomo, Nabi Yunus, ya, termasuk Petrus, Barnabas, dalam Galatia itu bisa salah yang namanya manusia. Jadi nggak usah takut, aduh saya kalau menjawab ini, maka saya enggak lah, bukan kayak gitu. Ini untuk kita diskusi aja. Yuk, silakan. Ayo dong. Pak, saya mau mencoba menjawab. Ya, silakan. Monggo enak. Pak, menurut saya Paulus tidak maksudnya mengambil keputusan yang salah. Ya. Paulus tidak mengabaikan juga Agabus atau peringatan-peringatan dari Agabus. Tapi kita tahu tujuan daripada Paulus adalah yaitu dia mau memenuhi panggilannya. Ya, bahkan di ayat 13 Paulus mengatakan, menjawab orang-orang itu, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Berarti kita lihat di situ bahwa Paulus bukan hanya siap untuk diikat, tetapi bahkan ia rela mati jika itu akan menjadi kehendak Allah atau menjadi sebuah yang memuliakan nama Tuhan. Jadi kita tahu di sini bahwa Paulus merespon panggilan itu dengan penuh keberanian. Ya, itu Pak. Oke. Makasih pendapatnya Ena. Gimana dengan yang lain? Ayo jangan malu-malu. Apa-apa kita belajar. Kevin lah Pak, Kevin. Silakan Apul, silakan. Janganlah kalau apa lah. Mati duit. Sama lah Pak sama enak. Oke, saya akan pertajam sedikit. Ini. Saya akan kaitkan ini dengan ini kan sebetulnya Paulus diingatkan oleh murid-murid ya, baik ketika ia masih ada di Tirus atau di sini di Kaisarea, melalui apa di situ? Melalui peristiwa supranatural. Melalui di situ bahkan dikatakan bisikan roh. Ya. Ada nabi-nabi di sana yang mengatakan itu. Berarti Paulus melawan bisikan roh sebetulnya nih. Berarti sebetulnya Paulus ini udah ada penglihatan seperti itu dari seorang nabi, ya. Tetapi Paulus tetap dengan keras dengan pendiriannya ke Yerusalem. Berarti melawan bisikan roh nih sebetulnya. Coba gimana? Kait ini dengan bisikan roh. Silakan, Linda. Kalau dari argumen Bapak, kalau di pasal 21 ayat 4 kan, ya, Bapak mengatakan bahwa Paulus juga melawan bisikan roh. Tetapi ini bertentangan juga dong Pak dengan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada Agabus. Maksudnya berlawanan gimana? Kan sama-sama itu, Pak. Sama-sama dari roh. Yang jadi pertanyaannya, roh yang di ayat keempat itu roh apa, Pak? Baca dong, perhatikan. Coba cermati baik-baik. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh.
oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Itu paralel nanti dengan ayatnya yang ke-12 di Kaisarea. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Jadi udah diingatkan nih baik di Tirus maupun di Kaisarea. Iya, tapi di dipertegas loh. Bisikan rohnya dipertegas loh, bisikan rohnya di situ dipertegas loh. Silakan. Di ayat yang ke-11 itu, Pak, dikatakan bahwa ia datang kepada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya. Jadi dipertegas bahwa Paulus harus mengalami hal itu, diserahkan ke tangan bangsa-bangsa lain itu, Pak. Saya. Maksudmu berarti berkontradiksi apa enggak? Bertentangan enggak antara apa yang dilihat ya, bisikan roh yang ada di Tirus itu dengan yang ada di Kaisarea? Seharusnya enggak ya, karena itu kan sama roh Allah yang sama yang menginspirasikan, mewahyukan. Dan saya pun nggak melihat itu sebagai sebuah kontradiksi. Seperti kamu melihat, maka saya tadi tanya, kontradiksinya di mana? Kan sama saja sebetulnya. Cuma memang yang di Kaisarea itu dipertegas lagi. Makin dipertegas lagi di Yerusalem. Sama-sama bicara tentang penderitaan Paulus di Yerusalem itu. Ayo, silakan. Gimana menurut yang lain? Pak, menurut saya, Pak. Ya, silakan. Nah, walaupun maksudnya bisikan Roh Kudus ini udah dipertegas kepada Paulus, tapi ini menurut saya ini sebuah untuk cara untuk Paulus diteguhkan dengan panggilannya. Apakah ia sudah siap atau mantap untuk mengambil keputusannya? Jadi Roh Kudus bukan juga hanya maksudnya Paulus di sini bukan hanya maksudnya untuk melawan bisikan Roh Kudus itu, tapi di balik itu ada maksudnya ini sebuah cara untuk meneguhkan Paulus ini. Itu, Pak. Oke. Saya, Pak, Lenti. Makasih, mau Ena. memberi tanggapan. Lenti. Silakan Lenti, beri tanggapan. Menurut saya Paulus bentar. Aduh, deg-degan aku. Dia tidak Ayo Lenti. Jangan gugup. Begini, Pak, maksudnya bisikan roh artinya sumpah gugup aku. Bentar. Menurut saya Roh Kudus tidak menghalangi Paulus pergi ke Yerusalem karena Allah menghendaki dia pergi. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-14. Namun Allah sedang memberikan peringatan kepada Paulus bahwa banyak penderitaan menunggu dia di sana. Kemungkinan Roh mengatakan yang sama di Tirus seperti di Kaisarea. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-8 sampai 14. Akan tetapi Paulus sudah menghitung harganya dan tetap bersedia mati bagi Injil. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-14. Itu saja, Pak. Oke. Dahsyat ya. Jadi intinya mirip kamu seperti jawaban dari Linda barusan ya, sebetulnya mirip itu. Antara Lenti dengan Linda ya. Silakan yang setuju, ayo silakan ya. Makasih ya, Linda dan Lenti. Kami setuju, Pak, itu dia jawabannya. Kami setuju, Lenti. Lenti itu, Pak, jawabannya. Yang paling mengena. Apa yang kamu coba mengenanya di mana? Ya, itu kan udah Bapak bilang tadi kan udah Roh Kudus sudah terangkan, udah dikasih pewahyuan bahwa akan seperti ini, seperti ini. Tapi dia berkeras hati untuk pergi ke sana. Dengan kata lain, yang dia bilang sendiri tadi bahwa dia rela menderita
penderitaan badania gitu. Walaupun ada dua hal, dia akan yang namanya mengalami baik itu penderitaan maupun kesukaan. Kan kuncinya kan ada kepada apa namanya? Cepat minta mulai. Karena kamu bicara seperti itu, bicara tentang penderitaan, maka saya akan mempertajam lagi nih. Begini. Bisikan roh itu kalau dikaitkan dengan apa ya? Fenomena, misalnya saya boleh tarik ya, dengan fenomena justru yang ada sebaliknya. Maksudnya gini loh, yang ada sebaliknya maksudnya gini. Ketika ada peringatan dari bisikan roh, ya, kita nggak bicara tentang orang Kristen, di luar Kristen pun seperti itu. Mereka akan menghindar. Ya. Katakanlah misalnya ada sebuah ramalan, katakan gitu ya, ramalan ke depan, kecenderungan orang pada umumnya adalah dia akan menghindar. Orang-orang timur kan kayak gitu, misalnya ada ramalan-ramalan tertentu, misalnya, kamu nanti ya, kamu sebaiknya pada hari ini jangan ke sini. Diikutin itu petuahnya. Diikutin itu katakanlah bisikannya dari ya mungkin kalau dalam agama lain apa gitu ya. Ini berbeda justru. Fenomenanya justru berbeda nih. Coba. Harusnya kan kalau udah diingatkan dalam bisikan seperti itu, ya nurut dong. Supaya nggak, kalau kata orang Jawa itu, supaya selamat gitu loh. Supaya kue selamat toh. Pena zamanku tore. Ya, gitu. Pak, kalau silakan. Kisah Paulus ini sama dengan kisah Yesus ketika murid-muridnya juga melarang dia pergi ke Yerusalem. Tetapi Yesus tetap bersikeras ke sana. Ini jawaban siapa nih? Ita ya? Lenti. Oh, Lenti. Suara Lenti. Yang kameranya turunin. Saya nggak bisa lihat kamu sedang bicara. Bisa tahu dulu. Bagus, itu poin yang bagus. Coba kalau gitu kita akan bisa menemukan apa? Kita bisa bungkus apa dari diskusi ini? Apa yang bisa kita bungkus dari diskusi ini? Silakan. Kevin. Silakan. Kevin, Pak. Kevin ya, silakan. Kalau menurut saya, Pak. Halo, Pak. Iya, saya dengarkan kok. Entah roh menguji dianya. Menguji. Kalau menurut saya, Pak, begini, Pak. Menguji. Istilahnya lebih kayak Siena tadi, saya setuju dengan Siena. Dia sudah yakin akan apapun konsekuensi yang diterima Paulus ketika dia pergi kemana ke Yerusalem. Oke. Halo, Pak. Ya. Pokoknya dia justru udah yakin lah ya. Kevin. Udah yakin. Lebih untuk meneguhkan gitu, Pak. Meneguhkan ya. Saya mau menjawab, Pak. Silakan. Ingin menjawab. Pak. Lebih saya tuh, ya. Silakan. Tolong yang ini sekarang kasih beri kesempatan ya. Silakan. Ita ya. Saya akan menjawab, Pak. Oleh bisikan roh yang seperti yang di ayat 4 itu tadi saya mau menjelaskan. Artinya karena apa yang dikatakan Roh Kudus. Di situ kan Roh Kudus, sebenarnya Roh Kudus itu tidak menghalangi Paulus untuk pergi ke Yerusalem karena Allah menghendaki dia untuk pergi seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 21 ayat 14 itu. Sama juga dengan di pasal 23 ayat 11. Di situ Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang sama. Kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Nah, namun Allah di sini juga
sedang memberikan peringatan kepada Paulus bahwa banyak penderitaan menunggu dia di sana. Kemungkinan Roh mengatakan yang sama di Tirus seperti di Kaisera. Oke, saya udah seperti yang ada penanggungan gitu. Akan seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul ayat 8 sampai 14 itu ya Pak. Tapi akan tetapi Paulus sudah menghitung harganya dan tetap bersedia mati bagi Injil. Makanya Paulus berani maksudnya membantah apa kata Roh Kudus itu, karena di situ Tuhan sudah bilang tadi. Membantah apa kata Roh Kudus? Hati-hati. Oke. Pak Hendrik, silakan Pak Hendrik memberikan pendapatnya. Kesimpulan. Ayo Pak Hendrik, kesimpulan Pak. Kesimpulan. Jadi memang kan ini yang dipertanyakan tadi kontradiksi Pak ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Kisah Para Rasul ini kan narasi Pak. Jadi ada tujuan si penulis menyampaikan suatu berita, ada juga kepentingan si penyunting atau sebagai sutradaranya itu ingin menyampaikan sesuatu kepada pembaca. Jadi kalau kita bilang ini kontradiksi, mungkin saya kurang setuju Pak. Karena dibilang di dalam Kisah Para Rasul yang ke-9 ayat 15 itu firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Jadi yang tadi kita bahas itu kan ayat 11 yang terakhir juga memang Roh Kudus sudah memberitahukan bahwasannya dia akan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Jadi Paulus itu hanya menggenapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bukan kontradiksi, Pak. Oke, makasih Pak Hendrik. Saya rasa semuanya sudah mulai makin cermat pengamatannya, ya bagus sekali kalau kalian bisa sampai pada kesimpulan yang hampir mirip. Cuma bagian terakhir tadi saya bilang sama Ita hati-hati ya, Paulus bukan melawan bisikan Roh Kudus, bukan. Pertama saya ingin tekankan melalui narasi ini, kalau kita cermati, tidak pernah ada dalam narasi itu bahwa Roh Kudus melarang Paulus untuk ke Yerusalem. Tidak pernah. Loh kan ada tadi di ayatnya, itu murid-muridnya Paulus yang karena memang secara murid dengan guru punya ikatan emosi. Dia nggak mau gurunya mengalami yang seperti digambarkan itu di Yerusalem. Ya. Sama seperti bagus tadi waktu kamu mengaitkan, ya, maksudnya mengaitkan sampai Kisah Para Rasul berikutnya. Ya, bahwa Paulus nanti dari Yerusalem itu akan menuju ke Roma. Nah ini kenapa? Sampai dibilang kuatkan di situ, dikatakan di situ, untuk menguatkan. Tadi kan diulang juga dalam diskusi kita, ini sedang menguatkan juga sebetulnya mental Paulus. Jadi melalui penglihatan itu, ya, melalui penglihatan itu apa yang mempertegas sebetulnya, mempersiapkan mental Paulus apa yang akan dialami nantinya. Ya, diikat dan dibawa. Itu diadili gitu ya. Jadi memang justru itu adalah untuk menggenapi. Kenapa sih bilang untuk menggenapi? Karena gini, ingat kalau kita baca Kisah Para Rasul, kita nggak boleh lepas dari kuncinya, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bagaimana dia sampai ke ujung bumi? Ternyata itu sudah diatur oleh Tuhan melalui apa? Penangkapannya di Yerusalem yang nanti akan membawa dia ke Roma. Ya, karena konteks Roma saat itu dipahami sebagai ujung bumi. Ya, Roma. Ya, akan dibawa sampai ke Roma. Jadi kalau kita lihat, justru Paulus menggenapi rencana Tuhan. Jadilah kehendakmu. Walaupun dia harus, seperti kalian tadi katakan, dia harus siap menerima itu sebagai satu beban yang tidak mudah. Tetapi dia siap melakukan itu. Apa yang menjadi implikasi buat kita saat ini? Ini terkait dengan fenomena kita saat ini.
bahwa ketika kita mendengar bisikan roh, kita justru bukan mencari kenyamanan diri. Maka tadi saya kaitin sebetulnya ke sana. Kecenderungan orang-orang pada saat ini kan ketika mendengar bisikan roh, cari, aduh, gimana caranya itu jadi seperti kata-kata dukun, maaf kata ya, atau suhu, untuk supaya saya jangan terjadi sesuatu yang ini nih. Enggak. Justru Paulus rela menerima, melepas kenyamanannya supaya kehendak Allah terjadi. Jadilah kehendakmu. Ini sama seperti Kristus juga. Ya. Oke, terima kasih untuk kelas saat ini. Kita bisa tutup ya kelas ini. Terima kasih untuk partisipasi semuanya. Ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Ya, kita akan berdoa ya.